Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Kembali berjumpa bersama saya, Romo Yogi SCY. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Dan untuk saudara-saudari yang sedang sakit, semoga tetap diberi kekuatan dan diberi pengharapan untuk sembuh. Hari ini kita kembali diundang untuk merenungkan sabda Tuhan dan mengambil inspirasi dari sabda itu agar dapat kita bawa dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 25 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-17. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang di sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikannya raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mau kita logikakan seperti apapun, 5 roti dan 2 ikan tetaplah tidak memadai untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi anak kecil dalam Injil tadi tetap mempersembahkan seluruhnya kepada Yesus. Mungkin karena dia percaya Yesus akan mencukupkan yang sedikit itu untuk semua orang yang hadir. Pernahkah kita merasa diri kita tidak mencukupi untuk sesuatu kebaikan dan pelayanan? Merasa tidak cukup punya tenaga, tidak cukup punya waktu atau materi untuk dibagikan pada orang lain yang membutuhkan. Lantas kita simpan semua itu hanya untuk mencukupi diri kita sendiri. Tidakkah kita berpikir seperti anak kecil itu, mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan? Tetap berbagi dan membiarkan Tuhan yang mencukupkan persembahan kita itu bagi banyak orang. Apabila kita mampu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat hati kita yang terluka
cukup untuk mengampuni mereka yang melukai kita. Ia akan membuat jadwal kita yang padat itu cukup untuk menemani mereka yang membutuhkan kita. Ia akan membuat tenaga kita yang tidak seberapa itu cukup untuk pelayanan sepanjang hidup. Ia akan membuat kita yang berbeban berat itu cukup untuk meringankan beban orang. Ia akan membuat harta kita yang tidak terbatas, yang terbatas itu cukup untuk selalu kita bagikan. Ia juga akan membuat kita yang penuh dosa ini cukup untuk menanggapi panggilan mulia. Jadi, maukah kita mempersembahkan sekecil apapun yang kita miliki? Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin.